Semuanya, kembali lagi bersama saya Enjusu dari kelas 10 TKJ 1. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai ukuran pengambilan gambar kamera dari pelajaran Siskomdi. Nomor 1, Establishing Shoot atau IS. Establishing Shoot merupakan tipe pengambilan gambar yang berfungsi untuk menjelaskan latar tempat, waktu, dan situasi. Biasanya shoot ini disisipkan pada awal adegan atau pembukaan agar latar adegan tersebut terwakilkan terlebih dahulu. Misalnya suasana ibu kota Jakarta. Sebelum sebuah adegan dimulai, dapat menjelaskan bahwa adegan tersebut terjadi di Jakarta atau menceritakan tentang kota Jakarta. Begitu pula halnya dengan establishing shoot untuk menjelaskan keterangan waktu. Misalnya shoot matahari terbenam dapat menjelaskan bahwa adegan selanjutnya terjadi di malam hari. Establishing shoot dapat dilakukan dengan berbagai ukuran pengambilan dari long shoot hingga close up. Selama shoot tersebut memang berfungsi untuk mendeskripsikan sebuah situasi. 2. Extreme Long Shoot atau ILS. Extreme Long Shoot merupakan teknik pengambilan gambar yang diambil dari jarak sangat jauh, di mana yang akan ditonjolkan bukan objek lagi, tetapi latar belakangnya, sehingga dapat diketahui posisi objek tersebut terhadap lingkungannya. 3. Very Long Shoot atau VLS. Very Long Shoot merupakan teknik pengambilan gambar untuk menunjukkan subjek yang berada di tengah lingkungan sekitarnya, di mana dalam ukuran VLS ini lingkungan sekitar objek terlihat lebih dominan serta akan menampilkan panorama yang akan mengelilingi layar. 4. Long Shoot atau LS. Long Shoot merupakan teknik pengambilan gambar secara keseluruhan di mana apabila objeknya adalah manusia, maka gambar yang diambil dari tubuh yaitu kepala sampai kaki, jadi seutuhnya. 5. Full shoot. Full shoot memperlihatkan ukuran sebuah objek benda atau pemeran dalam video secara utuh. Dengan begitu, objek tersebut terdeskripsikan secara jelas kepada penonton, misalnya seperti manusia secara penuh dari kepala sampai kaki. Jadi full shoot ini hampir sama dengan long shoot. 6. Medium long shoot atau MLS. Medium long shoot merupakan teknik pengambilan gambar yang diambil dari jarak yang wajar, sehingga jika misalnya terdapat 3 objek, maka seluruhnya akan terlihat. Dan bila objeknya 1 orang, maka tampak dari kepala sampai lutut. 7. Knee shoot atau KS. Knee shoot merupakan pengambilan gambar objek dari kepala hingga lutut. Ukuran gambar yang agak nanggung ini bertujuan untuk menampilkan apa yang sedang dilakukan oleh objek. 8. Wide angle. Wide angle atau sudut lebar. Pada dasarnya, wide shoot hampir mirip dengan extreme wide shoot. Bedanya, wide shoot masih memperlihatkan objek pemeran dengan cukup jelas. Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan hubungan antara pemeran dengan kondisi sekitarnya. Misalnya, wide shoot dengan objek pemeran petani yang sedang memanen padi di ladang yang sangat luas, sehingga terlihat seperti kesulitannya petani dalam menelusuri lahannya itu. Nomor 9. Mid shoot atau medium shoot atau MS. Mid shoot merupakan pengambilan dari jarak sedang. Jika objeknya orang, maka yang terlihat hanya separuh badannya saja, dari perut atau pinggang ke atas. Pengambilan shoot
Ini bertujuan untuk memperlihatkan aktivitas objek. 10. Medium close up (MCU). Shoot jenis ini diambil dari bagian dada ke atas. Jenis shoot ini bertujuan untuk memperlihatkan emosi namun tetap menunjukkan gerak-geriknya. 11. Close up atau CU. Gambar diambil dari jarak dekat. Hanya sebagian dari objek yang terlihat seperti hanya dari bagian bawah dagu sampai ke atas kepala dan masih menyisakan ruang di atas kepala atau headroom. Gambar jenis ini bertujuan untuk lebih menekankan sebuah ekspresi seperti marah, sedih, kecewa, dan sebagainya. Nomor 12, big close up (BCU). Pengambilan gambar jenis ini diambil dari sebatas dahi hingga dagu. Shoot ini bertujuan untuk menunjukkan detail dari ekspresi objek dengan headroom-nya terpotong. Jadi tidak menyisakan ruang headroom lagi. Nomor 13, extreme close up (ECU). Shoot ini digunakan untuk memperlihatkan detail khusus dari sebuah bagian pada objek. Contohnya pada bagian kepala sebuah objek. Extreme close up memperlihatkan muka goresan pada pipi kiri agar secara jelas terlihat bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan pada bagian kepala dari seorang pemeran. Yang perlu diperlihatkan. Nomor 14, one shot atau 1S. Pengambilan gambar satu objek. Fungsinya memperlihatkan seseorang atau benda dalam frame. Jadi khusus untuk satu orang saja. Nomor 15, two shot atau 2S. Shoot pengambilan gambar yang hanya menampilkan dua orang. Fungsinya memperlihatkan adegan dua orang yang sedang berkomunikasi atau melakukan adegan lain tapi hanya dua orang saja. Nomor 16, three shot atau 3S. Pengambilan gambar tiga objek. Fungsinya memperlihatkan adegan tiga orang sedang mengobrol. Nomor 17, group shot. Group shot adalah shoot yang merangkup semua objek dalam satu gambar. Jadi gambar tersebut tidak berpindah-pindah dari satu objek ke objek lainnya, tetapi mengambil keseluruhan objek. Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan secara jelas setiap objek dalam saat bersamaan dalam satu adegan. Terima kasih telah menonton. Maaf jika ada kesalahan.